Kita dapat menimbang massa dari sekantong beras dengan neraca timbang, sehingga diperoleh hasil penimbangan beras dalam satuan kilogram. Akan tetapi, bagaimana menentukan massa atom dan molekul dari suatu zat? Tentu saja kita tidak dapat menimbangnya dengan neraca timbang sebagaimana kita menimbang massa sekantong beras. Hal ini disebabkan massa atom dan molekul yang terlampau kecil dan tidak kasat mata. Akan tetapi, kita dapat menentukan massa dari suatu atom dan molekul dengan cara membandingkannya dengan massa atom lain. Massa dari atom dan molekul yang diperoleh disebut sebagai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Untuk mempelajari lebih jelas, simak pembahasannya berikut ini. Ketika menimbang massa suatu benda, misalnya massa dari sekantong beras dengan neraca timbang, akan diperoleh hasil penimbangan dalam satuan massa, dalam hal ini adalah kilogram. Namun, saat menimbang massa atom yang sangat kecil dan tidak kasat mata, hasil penimbangannya tidak dapat dinyatakan dalam satuan kilogram atau gram, seperti menimbang massa benda menggunakan neraca timbang. Oleh karena itu, para ahli kimia melalui IUPAC atau International United Pure and Applied Chemistry telah menetapkan satuan resmi yang digunakan dalam penentuan massa atom, yaitu AMU atau Atomic Mass Unit, atau dalam bahasa Indonesia disebut SMA atau Satuan Massa Atom. Atom terdiri dari partikel subatom berupa elektron, proton, dan neutron, sehingga secara teoretis, massa atom dapat dihitung dengan menghitung jumlah partikel subatom yang ada di dalamnya. Namun, jumlah pasti dari ketiga partikel subatom dalam suatu atom tidak dapat ditentukan secara langsung. Selanjutnya, bagaimana menentukan massa suatu atom? Menentukan massa atom dengan spektrometri massa. Berkat perkembangan teknologi, pada tahun 1919, seorang ilmuwan asal Prancis bernama William Aston menemukan alat spektrometri massa yang dapat digunakan untuk menentukan massa atom secara relatif. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan mengubah atom-atom dalam keadaan netralnya menjadi ion-ion isotopnya. Ion isotop yang dihasilkan kemudian akan dibelokkan oleh medan magnet. Sudut pembelokan atau defleksi ion isotop oleh medan magnet sangat bergantung pada rasio massa terhadap muatan ion isotop. Ion isotop dengan massa yang lebih ringan akan memiliki sudut pembelokan yang lebih besar dibandingkan ion isotop dengan massa yang lebih berat. Hasil yang diperoleh dari pengukuran menggunakan spektrometri massa adalah spektrum massa. Spektrum massa menunjukkan rasio massa terhadap muatan ion isotop dari suatu atom dan kelimpahannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa isotop berasal dari atom yang sejenis dengan nomor atom yang sama dan nomor massa yang berbeda. Artinya, suatu atom dapat memiliki lebih dari satu isotop. Oleh karena itu, dalam spektrum massa ion isotop dari suatu atom dengan nomor massa yang lebih kecil akan terletak di sebelah kiri, dan ion isotop dengan nomor massa yang lebih besar akan terletak di sebelah kanan. Sementara itu, ion isotop yang memiliki kelimpahan yang lebih besar akan memiliki puncak spektrum yang lebih tinggi dibandingkan dengan ion isotop yang memiliki kelimpahan yang lebih kecil. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa nomor massa suatu atom adalah jumlah proton, neutron, dan elektron dalam keadaan netral, sehingga disebut juga sebagai massa atom.
Karena isotop dari suatu atom memiliki nomor atom yang sama dan nomor massa yang berbeda, massa suatu atom dapat ditentukan berdasarkan massa rata-rata dari keseluruhan isotop yang dimiliki atom tersebut. Adapun persamaan matematisnya adalah sebagai berikut. Massa atom rata-rata sama dengan sigma dalam kurung nomor massa isotop dikali persen kelimpahan. Massa dari suatu atom yang sama dapat berbeda-beda. Analoginya seperti massa butiran beras. Dalam suatu campuran beras dengan jenis yang sama, massa sebutir beras antara satu dan lainnya berbeda. Hal ini sama halnya dengan isotop. Misalnya, atom yang berasal dari unsur klorin ternyata memiliki dua isotop yang berbeda, yaitu ada yang memiliki massa sebesar 35 SMA dan ada yang memiliki massa sebesar 37 SMA. Dengan adanya kedua isotop tersebut, massa atom klorin dapat ditentukan dengan menghitung massa rata-rata dari seluruh isotopnya. Untuk lebih memahami penentuan massa atom rata-rata, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal. Atom klorin dalam keadaan murninya berada dalam wujud molekul gas klorin. Untuk menentukan massa atom rata-rata dari atom klorin, molekul gas klorin akan diuji dengan alat spektrometri massa. Data hasil analisis spektrometri massa menunjukkan bahwa atom klorin memiliki dua isotop, yaitu isotop klorin 35 dengan kelimpahan 75,5% dan massa atom sebesar 35 SMA serta isotop klorin 37 dengan kelimpahan 24,5% dan massa atom sebesar 37 SMA. Tentukan massa atom rata-rata dari satu atom klorin. Jawab, massa atom rata-rata dari satu atom klorin sama dengan jumlah massa isotop klorin dikali persen kelimpahan. Massa atom rata-rata dari satu atom klorin sama dengan massa isotop klorin 35 dikali persen kelimpahan ditambah massa isotop atom klorin 37 dikali persen kelimpahan. 35 SMA dikali 75,5% ditambah 37 SMA dikali 24,5%. 26,425 SMA ditambah 9,065 SMA. Hasilnya adalah 35,49 SMA. Dengan demikian, massa atom rata-rata dari satu atom klorin adalah 35,49 SMA. Massa atom relatif atau AR. Massa atom yang digunakan dalam ilmu kimia, khususnya dalam persamaan reaksi kimia, adalah massa atom relatif yang dilambangkan dengan AR. Massa atom relatif adalah perbandingan massa antara atom satu dan atom lainnya. Massa atom yang digunakan sebagai massa atom pembanding telah ditetapkan sebagai standar massa atom. Standar massa atom yang pertama kali digunakan adalah massa atom hidrogen. Setelah berkembangnya spektrometri massa, untuk penentuan massa atom relatif, standar massa atom yang digunakan adalah isotop karbon 12 atau disebut sebagai atom karbon 12. Atom karbon 12 memiliki massa atom sebesar 12 SMA. Standar massa atom karbon 12 telah dibakukan oleh IUPAC atau International United Pure and Applied Chemistry sejak tahun 1961 untuk menentukan massa atom relatif dari atom lain. Massa dari atom karbon 12 dalam SMA dan gram adalah sebagai berikut.
Massa atom karbon 12 sama dengan 12 SMA sama dengan 1,993 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. Jadi, 1 SMA sama dengan 1/12 dikali massa atom karbon 12. Sama dengan 1/12 dikali 1,993 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. Sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat negatif 24 gram. Massa atom relatif dapat dihitung menggunakan perbandingan massa rata-rata satu atom yang ingin diketahui. Misalnya atom X dengan massa satu atom karbon 12 menggunakan rumus matematika sebagai berikut. Massa atom relatif atom X sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. Karena 1/12 dari massa atom karbon 12 adalah 1 SMA, persamaan massa atom relatif adalah sebagai berikut. Massa atom relatif X sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1 SMA. Untuk lebih memahami penentuan massa atom relatif, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal. Diketahui, massa atom relatif dari atom tembaga adalah 63,5 SMA. A. Berapa massa dari dua atom tembaga dalam SMA? B. Berapa massa dari 1000 atom tembaga dalam satuan gram? Jawab A. Karena massa atom relatif dari satu atom tembaga adalah 63,5 SMA, massa dua atom tembaga adalah sebagai berikut. Massa dua atom tembaga sama dengan 2 dikali massa atom tembaga. 2 dikali 63,5 SMA. Hasilnya adalah 127 SMA. Dengan demikian, massa dua atom tembaga adalah 127 SMA. B. Untuk menentukan massa dari 1000 atom tembaga dalam satuan gram, kita harus menentukan massa dari satu atom tembaga dalam satuan gram terlebih dahulu. Karena 1 SMA setara dengan 1,66 dikali 10 pangkat negatif 24 gram, massa rata-rata dari satu atom tembaga adalah sebagai berikut. Massa satu atom tembaga sama dengan massa atom tembaga dalam SMA dikali 1,66 dikali 10 pangkat negatif 24 gram per SMA. 63,5 SMA dikali 1,66 dikali 10 pangkat negatif 24 gram per SMA. Hasilnya adalah 1,05 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. Dengan demikian, massa satu atom tembaga dalam satuan gram adalah 1,05 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. Selanjutnya, kita dapat menentukan massa dari 1000 atom tembaga sebagai berikut. Massa 1000 atom tembaga sama dengan 1000 dikali massa satu atom tembaga dalam satuan gram. 1000 dikali 1,05 dikali 10 pangkat negatif 23 gram. 1,05 dikali 10 pangkat negatif 20 gram. Dengan demikian, massa 1000 atom tembaga adalah 1,05 dikali 10 pangkat negatif 20 gram. Massa molekul relatif atau MR. Dalam suatu reaksi kimia, atom-atom dapat saling berinteraksi melalui suatu ikatan kimia sehingga menghasilkan suatu molekul baru. Molekul yang terbentuk dapat berasal dari penggabungan atom yang sejenis atau atom-atom yang berbeda jenis.
Massa molekul tersebut disebut sebagai massa molekul relatif yang dilambangkan dengan Mr. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa rata-rata molekul terhadap 1/12 massa satu atom karbon 12. Secara matematis, massa molekul relatif dinyatakan sebagai berikut. Massa molekul relatif sama dengan massa rata-rata molekul dibagi 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. Karena 1/12 dari massa atom isotop karbon 12 adalah 1 SMA, persamaan massa molekul relatif adalah sebagai berikut. Massa molekul relatif sama dengan massa rata-rata satu molekul dibagi 1 SMA. Jika massa rata-rata molekul belum diketahui, massa molekul relatif dapat ditentukan dengan menjumlahkan massa atom relatif dari seluruh atom yang menyusun molekul tersebut. Secara matematis, penjumlahan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Massa molekul relatif sama dengan jumlah massa atom relatif dari atom-atom yang menyusun molekul. Untuk lebih memahami penentuan massa molekul relatif, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal: jika diketahui massa atom relatif timbal sama dengan 137 SMA, sulfur sama dengan 32 SMA, dan oksigen sama dengan 16 SMA, tentukanlah massa molekul relatif atau Mr dari timbal sulfat. Jawab: untuk mengetahui massa molekul relatif timbal sulfat, kita dapat menjumlahkan massa atom relatif dari atom-atom penyusunnya. Massa molekul relatif timbal sulfat sama dengan jumlah massa atom relatif dari atom-atom penyusunnya. Jumlah atom timbal dikali massa atom relatif timbal ditambah jumlah atom sulfur dikali massa atom relatif sulfur ditambah jumlah atom oksigen dikali massa atom relatif oksigen. 1 dikali 207 SMA ditambah 1 dikali 32 SMA ditambah 4 dikali 16 SMA, 207 SMA ditambah 32 SMA ditambah 64 SMA. Hasilnya adalah 303 SMA. Dengan demikian, massa molekul relatif timbal sulfat adalah 303 SMA. Kesimpulan: poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dengan spektrometri massa, kita dapat menentukan massa atom relatif dari suatu atom berdasarkan massa rata-rata dari keseluruhan isotop atomnya. Kedua, massa atom dinyatakan sebagai massa atom relatif. Massa atom relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa satu atom karbon 12. Ketiga, massa molekul dinyatakan sebagai massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul terhadap 1/12 massa satu atom karbon 12. Keempat, massa molekul relatif dapat dihitung dengan menjumlahkan massa atom relatif dari atom-atom pembentuk molekul.